Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman, udah banyak requestan yang masuk. VRA banyak yang request ya, sama Zilliqa teman-teman. Ini koin yang udah cukup lawas senior ya teman-teman. Kita akan coba untuk ulas tuh untuk dua project ini kira-kira ada hal yang menarik atau enggak. Pembahasan kita mulai dulu dari Veracity. Hari ini Veracity diperdagangkan di kisaran level Rp127. Marketnya naik sekitar 4% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan Veracity bagus ya teman-teman, ada peningkatan sekitar 100%. Jadi ini merupakan salah satu koin yang market cap-nya sekarang sudah tembus di 1,3 triliun. Veracity adalah sebuah project yang berhubungan sama video, generasi berbagi video yang bertujuan menciptakan sistem yang adil bagi kreator dan juga memperoleh penghasilan. Jadi Veracity ini adalah YouTube-nya Web3, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dimana memang tujuannya untuk memberikan layanan kemudahan untuk para kreator di platform ini supaya bisa memperoleh monetisasi gitu, teman-teman, dan mereka menggunakan protokol Proof of View. Mereka menggait beberapa project turnamen-turnamen seperti e-sport, kemudian juga ada PUBG Mobile dan lain sebagainya. Ya pokoknya berhubungan sama itu, dan kalau kita lihat dari statistik saat ini community Veracity itu terus mengalami lonjakan peningkatan. Khususnya kalau kita lihat dari data sepanjang tahun 2024 ini peningkatan ada atau terjadi mungkin sekitar 10% ya teman-teman dari Januari sampai Februari. Ini merupakan salah satu indikasi yang baik untuk Veracity terkait dengan jumlah dari pengguna, kemudian juga yang berhubungan sama project dari Vera. Selain itu kalau kita perhatikan juga dari sebuah data yang dirilis oleh House of Chimera, saat ini progres dari Veracity sendiri itu sudah semakin baik ya, mengarah ke perbaikan teman-teman, apalagi sudah ada roadmap yang mereka sekarang coba buat jalankan terus, dan so far ada semacam pembaruan dari segi pemberian reward untuk video. Jadi ini berhubungan sama konten manajemen yang mereka punya teman-teman. Kabarnya user itu lebih banyak dapatin reward ya. Sehingga dengan demikian bisa dibilang ada semacam daya tarik nih untuk para user dari Veracity ini untuk melakukan yang namanya penggunaan dari project ini. Makin banyak penggunaannya, VRA tentu saja semakin besar teman-teman untuk ya semakin besar penggunaannya, ini tentunya bisa meningkatkan kegunaan daripada token Vera sendiri. Karena token Vera ini kan berhubungan sama komunitas dan juga mereka punya ekosistem. Itu sih kalau kita lihat dari sini utility-nya makin lama makin kerasa. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari jumlah holder, ternyata Veracity juga meningkat ya. Jumlah holdernya sejak Oktober 2023 itu terus meroket naik sampai di Januari 2024. Ini data menurut dari House of Chimera, teman-teman. Jadi sejak Oktober 2023 jumlah holder Veracity terus naik, bahkan sekarang ke posisi tertinggi yang pernah dicapai. Jadi ini merupakan pencapaian yang bagus. Veracity sendiri kalau kita perhatikan dari pasarnya, dia masih listing di KuCoin, Gate.io, OKX, Bybit, Maxi. Peluang untuk listing di exchange besar kayak Binance dan Coinbase masih sangat terbuka. Dengan supply yang beredar baru 10% saja, saya rasa Veracity ini masih punya peluang yang bagus untuk growth lagi ke depannya. Semoga aja memang direspon dengan bagus oleh market ya, teman-teman. Dari segi news tidak terlalu banyak, sementara sih kita masih berfokus sama marketnya Bitcoin, teman-teman, karena jujur Bitcoin ini benar-benar mencuri perhatian ya. Dari segi kenaikan harga Bitcoin udah terus melesat naik, teman-teman, dengan BTC dominance yang masih sangat mendominasi. Dan kalau kita lihat dari chart sendiri, Veracity belum naik terlalu tinggi ya. Volume perdagangan Veracity masih lumayan bagus. Smart money juga pelan-pelan naik. Tapi kalau untuk kenaikan harga yang signifikan itu belum terjadi pada Veracity. Jadi ini masih menyisakan peluang bagus, teman-teman.
Sementara dari technical kita melihat pergerakan dari Veracity ini ada kecenderungan membentuk, broadening wedge pattern. Kalau teman-teman perhatikan, broadening wedge sorry, broadening wedge pattern itu adalah sebuah pola yang kayak, apa ya, kayak toa gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini, di mana dia sudah mengalami breakout kalau kita perhatikan dari chart-nya Vera tadi. Nah, ini dia, mmm bergerak kurang lebih seperti ini, kemudian di sini ada volume yang lumayan banyak masuk. Smart Money juga mengkonfirmasi hal tersebut, teman-teman. Dan pembentukan, higher low baru, ini bisa aja menjadikan indikasi Vera ini potensial untuk bullish dalam jangka waktu pendek. Jadi ini peluangnya masih sangat-sangat baik. Untuk saat ini sih level resistance terdekat itu ada di kisaran 0,0092. Teman-teman boleh pantau level tersebut, menurut saya itu adalah level yang cukup kuat ya. Sebelumnya Vera beberapa kali pernah ketahan di area tersebut dan gagal breakout, teman-teman. Di sini kita perhatikan dia pernah turun ya kan, pernah turun drop, kemudian di sini pernah berusaha buat naik, tapi gagal tembus. Di sini juga dia sudah berhasil breakout, tapi juga kembali kena reject turun. Di sini pun juga di 0,009, itu level yang sangat-sangat kuat. Jadi kita tinggal tunggu aja nih, jangka pendek kira-kira Vera akankah bisa rally, menembus level resistance tersebut atau tidak, dan kalau itu bisa terjadi, syukur-syukur bisa terjadi ya teman-teman, maka target berikutnya ada di kisaran 0,018. Potensial kenaikannya masih akan potensial kenaikannya itu masih akan potensial naik sekitar 100% lagi, teman-teman. Jadi untuk dia balik ke all time high, dia butuh kenaikan sampai 800%. Let's say kalau dia bisa tembus area resistance di 0,009, itu merupakan indikasi bagus untuk peningkatan berikutnya Veracity. Jadi itu buat Veracity. Next kita akan bahas Zilliqa ya. Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran Rp421. Ini koin senior, udah listing dari 2018 lalu teman-teman, dan sekarang so far masih tetap survive. Sometimes bikin kejutan, sometimes pergerakannya banyakan sideways, dan juga mungkin banyak orang yang mengeluh ya. Katanya CEO-nya tidur. Nggak juga teman-teman. Zilliqa belakangan itu ada kegiatan atau project berhubungan sama game Web3. Mereka lagi fokus-fokusnya mengembangkan ekosistem di bidang Web3 dan juga GameFi. Beberapa turnamen mereka lakukan, kolaborasi dengan DAO Maker, ada juga project-project Web3 gaming lainnya, teman-teman. Jadi, saat ini sih itu ya integrasi yang mereka sedang lakukan, sementara ini di sektor, atau di bidang komunitasnya, teman-teman. Jadi intinya Zilliqa sekarang, alih-alih mendevelop project-nya, dari segi teknikalnya, dia lebih banyak berfokus sama community. Terus sekarang mungkin mereka juga mau, untuk komunitas dari Zilliqa ini semakin besar. Kalau kita lihat sih dari engagement di Twitter, Zilliqa menurut saya sangat bagus ya. Belakangan Zilliqa itu ada kesalahan jaringan, ada ya semacam permasalahan gitu teman-teman. Zilliqa ini kan berfokus sama transaksi ya. Transaksi adalah bagian fundamental yang sangat penting pada Zilliqa, tapi di beberapa bulan terakhir itu ada isu kesalahan dari jaringan yang dia punya. Especially kalau kita lihat dari pembaruan ini ada ZIL Bridge yang artinya Zilliqa Bridge. Jembatan penghubung antara Zilliqa dengan blockchain lain itu kerap mengalami masalah dan mereka saat ini sedang berusaha untuk fix masalah tersebut, teman-teman. Ya, terkait dengan cross chain bridge transaction itu mungkin membutuhkan kesabaran nih, teman-teman, untuk mereka selesaikan masalahnya. Jadi itu, yang terjadi pada kondisi Zilliqa saat ini, kalau teman-teman mungkin melihat projeknya, mereka ada banyak, kolaborasi, ada banyak, developing, ya memang mereka sedang melakukan itu untuk saat ini. Kemudian juga ada pembaruan untuk mining reward ya, teman-teman. Mereka coba untuk kalkulasikan lagi, karena mereka sekarang pengen untuk mengurangi supply dari Zilliqa yang beredar di market. Otomatis mungkin reward mining itu diturunkan dengan harapan ya semakin langka untuk koin Zilliqa. Zilliqa sendiri sih kalau kita perhatikan dari supply-nya saat ini ada di 18 miliar ZIL. Jumlah yang menurut saya cukup banyak, teman-teman.
Itu ya teman-teman, sementara yang beredar sekitar 17 sekian miliar ya, 17 miliaran something teman-teman. Untuk pasarnya sendiri Zilliqa sudah listing di Binance, kemudian Huobi, KuCoin, Bybit, OKX, Upbit, Bitget, dan lain sebagainya. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Mereka belum listing di, Coinbase saja sih. Itu, suka dukanya Zilliqa, teman-teman gimana menurut kalian? Apakah Zilliqa masih cukup layak atau enggak? Itu fokus mereka saat ini lagi pengembangan komunitas ya. Dari segi jaringannya kayaknya mereka perlu untuk lebih banyak, memperbaiki hal tersebut, teman-teman. Nah, ini ada adjustment terkait dengan staking reward yang memang sekarang mereka sedang kurangi. Itu ya dari Zilliqa sendiri, overall masih cukup layak untuk, kita pantau. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan chart, teman-teman, Zilliqa so far belum terlalu panas nih, belum terlalu pump ya. Kita perhatikan pergerakan dari Zilliqa masih bertahan di kisaran 0,026. Bentar lagi dia mau mendekati area resistance kuat di kisaran 0,029. Level resistance ini menurut saya cukup penting. Dari segi volume perdagangan nggak terlalu menarik, biasa aja. Kemudian ya dari segi pergerakan juga cenderung biasa aja sih teman-teman. Zilliqa masih belum naik terlalu tinggi, jadi kalau teman-teman perhatikan, wah Bitcoin udah naik lumayan tinggi, terus, banyak altcoin juga yang lagi nge-pump ya, meme coin lagi nge-pump, Zilliqa belum dapat momentum. Jadi ini sekali lagi, merupakan salah satu indikasi yang mana Zilliqa masih punya momentum untuk kenaikan yang lebih tinggi ke depannya. Kalau kita lihat sih dari riwayat-riwayat sebelumnya memang Zilliqa ini salah satu koin yang, suka ngasih surprise. Sementara waktu dia masih tetap tidur untuk sekarang, pergerakannya belum terlalu signifikan, tapi ketika momentum datang biasanya memang Zilliqa ini naiknya lumayan gila, teman-teman. Ya, tapi itu, momentumnya kita nggak tahu entah kapan dia bakalan naik sangat tinggi ya. Untuk sekarang sih, menurut saya masih ya biasa aja sih untuk Zilliqa. Paling itu, perhatikan aja kalau dia bisa mampu breakout di kisaran level 0,029, indikasi bagus untuk, next kenaikan yaitu di kisaran 0,036. Dan level support terdekat pada Zilliqa adalah di kisaran $0,02. Itu aja paling Zilliqa Veracity overall masih menunggu ya kenaikan yang signifikan. Kita tunggu aja entah kapan naiknya. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru, tempat juga buat teman-teman untuk bisa berdiskusi ataupun mungkin suka sharing-sharing informasi, feel free aja untuk join. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.